Ya, Shalom Elehem di Sem Hamasea. Topik kita pada saat ini yaitu tuduhan penebusan dosa adalah ajaran Kristen yang tidak benar. Penebusan merupakan salah satu topik yang menjadi tema hangat di dalam dialog Kristen Islam. Banyak polemikus dari sebelah atau dari Muslim menolak doktrin penebusan dosa yang diajarkan di dalam agama Kristen. Di dalam sebuah perdebatan terbuka di salah satu universitas Muhammadiyah di Jawa Timur, di mana Ustaz Moko Ginta, salah satu pembicara dari polemikus Islam, yang menyatakan bahwa penebusan dosa itu tidak ada dan menyebutkan bahwa sebagai ajaran yang bertentangan dengan ayat-ayat Alkitab. Itu menurut penafsiran mereka. Insan Moko Ginta waktu itu tidak mempermasalahkan bahwa yang disalib itu adalah Yesus, asalkan penyaliban Yesus itu tidak ada hubungannya dengan penebusan dosa. Urusan dosa itu adalah tanggung jawab pribadi, lepas pribadi yang melakukannya. Tidak bisa ditebus oleh pihak lain tentunya. Ya, ada ayat yang mereka kutip secara salah. Untuk menguatkan pendapatnya, pada debat itu Insan Moko Ginta mengutip Yehezkel 18 ayat 20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Dengan demikian, Insan Moko Ginta bahwa penebusan dosa itu adalah ajaran palsu yang tidak sesuai dengan Alkitab. Dan ini bahkan menuduh ajaran penebusan dosa itu adalah ajaran Paulus. Pada perdebatan itu, kelihatan sekali bahwa pembicara-pembicara dari Muslim tidak memiliki pandangan yang sama mengenai tema debat. Siapa yang disalib? Yesus atau bukan? Kalau Ustaz Muhammad Ali atau nama lainnya Menahem Ali, yang juga dikenal dengan Profesor Menahem Ali, ialah salah satu guru besar di salah satu perguruan tinggi Jawa Timur. Waktu itu mengungkapkan data-data dari pihak Yahudi. Ya. Dan menguatkan bahwa Yesus adalah orang yang disalib. Jadi dia juga menyetujui masalah penyaliban Yesus.
Hanya saja bahwa dia tidak mempercayai keilahian Yesus. Nah, ini sendiri dia tidak percaya dengan Quran mereka sendiri. Karena dalam Al-Quran itu dituliskan bahwa Yesus itu adalah kalimatullah, kalimatnya Allah. Tetapi di sini dia mengingkari keilahian Yesus. Nah, itulah mereka. Sedangkan pembicara Muslim yang lain, yaitu Ustaz Maksud, dia menyatakan bahwa Yesus tidak disalib. Namun orang lain yang menggantikan Yesus. Ya tentunya Ustaz Maksud ini dia berdasarkan Quran Surat An-Nisa pasal 4 ayat 157 sampai 159. Semua memiliki pandangan yang berbeda. Ada yang menyatakan Yesus disalib, ada yang menyatakan Yesus tidak disalib, melainkan orang lain yang disamarkan wajahnya. Ada yang menyatakan bahwa Yesus itu disalib, tetapi mengingkari keilahian Yesus itu sendiri. Sedangkan dari polemikus Kristen dengan serentak, ada 3 orang, menyatakan bahwa yang disalib itu adalah Yesus. Dan penyaliban Yesus itu sekaligus menjadi penebusan dosa umat manusia yang percaya kepadanya. Ahmad Deedat juga menyinggung bahwa penyaliban dan darah untuk penebusan atau penyelamatan itu tidak ada. Itu hanya dongeng karangan pendiri Kristen terbesar yaitu Paulus. Di dalam bukunya The Choice, Ahmad Deedat memberikan banyak porsi untuk menuliskan pandangan-pandangan mengenai hal ini. Dan pada banyak bab lainnya dia berusaha untuk mengumpulkan tulisan-tulisan berbagai orang zaman sekarang untuk menunjukkan bahwa penyaliban 2000 tahun yang lalu itu tidak pernah ada, sesungguhnya tidak pernah terjadi. Ya itulah mereka, Ahmad Deedat, Zakir Naik, dan polemikus Islam yang lainnya. Di dalam tulisan Ahmad Deedat, banyak sekali menggunakan asumsi-asumsi pribadi berdasarkan doktrin Islam yang dianutnya. Digabungkan dengan asumsi-asumsi orang Kristen zaman sekarang yang berpikiran liberal, yang tidak cocok dengan pikirannya. Jawaban dari mengenai tuduhan penebusan itu adalah ajaran Paulus. Itu kita bisa lihat di dalam banyak pasal-pasal. Misalnya di Imamat 5 ayat 14 sampai 17. Imamat 6 ayat 1 sampai 7.
dari Ayub yang juga melakukan korban bakaran memohon ampun kepada Allah untuk dosa-dosa anaknya. Bisa kita lihat di dalam Ayub 1 ayat 5. Musa, Imamat 8 ayat 14. Yosua, yaitu pada pasal 8 ayat 31. Harun, yaitu kita bisa lihat di dalam Keluaran 30 ayat 10. Bisa juga kita lihat di dalam Imamat 3 ayat 1 sampai dengan 8. Kemudian juga di dalam Samuel, 1 Samuel 7 ayat 9, 1 Samuel 16 ayat 2. Dan Daud, yaitu 2 Samuel 24 ayat 25. Bahkan di dalam Mazmur 51 ayat 18 sampai 21 dan Salomo 1 Raja-Raja 3 ayat 3. Total kata kurban di dalam Alkitab Bahasa Indonesia terjemahan baru muncul 762 kali. Dan jika disortir, kata korban yang berhubungan dengan pengorbanan hewan ada sekitar 282 ayat. Kata kurban bakaran muncul di dalam 250 ayat. Korban keselamatan muncul dalam 73 ayat. Korban penebusan salah muncul dalam 22 ayat. Korban penghapus dosa muncul dalam 113 ayat. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan hewan yang disembelih untuk korban penebusan salah adalah hal yang sangat penting. Sampai ratusan kali ditulis pada ayat-ayat Alkitab. Yang menyatakan bahwa korban penebusan dosa adalah ajaran baru. Yaitu ajaran baru dikembangkan oleh Paulus. Dia menunjukkan betapa minimnya pengetahuan mereka mengenai Taurat dan kitab Zabur. Mereka sama sekali tidak teliti di dalam membaca Alkitab. Karena mereka hanya mencopot ayat-ayat tertentu demi untuk pembenaran kitab suci mereka. Atau untuk menyerang kekristenan. Bayangkan kata korban yang muncul ratusan kali di dalam Perjanjian Lama tidak terbaca oleh mereka. Penebusan bukan ajaran palsu. Itu adalah aturan Allah sendiri. Itu adalah aturan hukum Taurat. Dicatat dalam kitab Zabur, dilakukan oleh semua nabi dan juga oleh seluruh umat Yahudi selama ribuan tahun. Konsep penebusan dosa di dalam iman Kristen meneruskan ajaran Yahudi. Malah dari sini kita bisa melihat bahwa agama Islam
sesungguhnya benar-benar agama yang tidak ada kaitannya dengan agama Yahudi dan Kristen, di mana Islam tidak mengajarkan sesuatu yang sangat vital di dalam ajaran Yahudi dan Kristen mengenai penebusan dosa. Islam berkali-kali membuktikan dirinya adalah agama monoteisme yang baru ada saat Muhammad hidup, dan ajarannya berbeda dari agama Yahudi dan Kristen. Barangkali itu saja secara singkat saya paparkan, sehingga kalau ada pertanyaan dari mereka kita bisa menjawab bahwa ya mereka memang hanya mencopot-copot ayat untuk mencari pembenaran untuk kitab suci mereka, tetapi tidak memahami sama sekali isi daripada kitab yang dicopot itu. Karena dia membandingkan Yehezkel tadi dari pasal 18 ayat 20. Itu dinyatakan untuk manusia. Tetapi berkali-kali saya katakan bahwa tujuan Yesus datang ke dalam dunia, berinkarnasi menjadi manusia lewat perawan Bunda Maria oleh pekerjaan Roh Kudus menjadi manusia, yaitu Yesus, adalah untuk menebus dosa manusia. Barangkali itu saja yang saya sampaikan. Semoga ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut masalah penebusan dosa, kita sudah bisa menjawab mereka yang sama sekali tidak mengerti masalah penebusan dosa. Terima kasih. Shalom Aleichem Bishem Hamashiach.